Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Isroma dari kelompok 6. Di sini saya mereview materi dari kelompok 13 tentang aliran-aliran dalam memahami peran hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Yang pertama, aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Menurut Camelus, bagaimana dikutip oleh Nandio Pramono, ada 3 kutub pemikiran yang mempengaruhi upaya memahami hubungan atau fungsi dalam hukum kegiatan ekonomi, yaitu 1. Aliran radikal. Aliran ini dipelopori oleh Elizabeth Menz, Ackerman, dan John Rawls yang mengemukakan bahwa teori asumsi ideologi liberal mengagungkan kebebasan, kemudian baik di bidang politik, hukum, ekonomi maupun sosial budaya. Yang kedua, aliran moderat. Aliran ini dipelopori oleh Solum, Clare, Dalton, dan Turnet yang beranggapan bahwa mempertentangkan hukum dengan ideologi liberal yang mengagungkan kebebasan berkontrak selain terlalu radikal juga tidak realistis, sebab tidak ada satupun negara di dunia yang mengkesampingkan hukum karena alasan ideologi. Yang ketiga yaitu aliran yang menekankan pada norma perspektif tentang hubungan hukum dan ekonomi. Aliran ini mengemukakan asumsi bahwa regulasi di bidang ekonomi telah melahirkan aneka norma preskriptif. Dalam mengkaji hubungan dalam ekonomi dan hukum, untuk memahami peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, sadar atau tidak, banyak dipengaruhi oleh ketiga pemikiran tersebut. Di Indonesia sendiri, pengaruh ini sangat dominan dalam regulasi-regulasi di bidang ekonomi. Yang poin selanjutnya yaitu aspek pengubah hukum dalam kegiatan ekonomi. Yang satu secara nasional dan yang kedua secara internasional. Untuk secara nasional meliputi aspek sosial budaya, yaitu untuk pengubah aspek hukumnya diantaranya ada changing society, changing rules, perubahan kesadaran hukum, kepatuhan hukum, budaya hukum, serta akibat adanya fenomena liberalisme, feodalisme, etnisitas, pertentangan peradaban, reformasi, dan revolusi. Yang kedua yaitu ekonomi. Aspek pengubah hukum ekonomi yaitu adanya lembaga ekonomi internasional, keberadaan WTO, kemudian transnational corporation, dan military industrial complex. Dan selanjutnya politik. Politik ini aspek pengubah hukum dalam hal konfigurasi politik, ada tidaknya dukungan parlemen terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Kemudian ada supremasi hukum, pendidikan, construction of jurisprudensi, dan yang terakhir yaitu keadaan genting dan memaksa, yaitu dalam keadaan perang, bencana alam, force majeure, kepentingan yang memaksa, keterbatasan tenggang waktu, krisis ekonomi, krisis sosial, dan politik. Dan untuk selanjutnya yaitu secara internasionalnya, yaitu adanya globalisasi yang ditunjukkan dengan banyaknya kemajuan teknologi, yaitu telekomunikasi, transportasi, transformasi budaya, perdagangan bebas, gelombang tenaga kerja, dan persaingan usaha. Kemudian ada juga kesepakatan internasional, kemudian adanya kesepakatan regional, dan kesepakatan multilateral ataupun global. Jadi dalam kesepakatan internasional sendiri itu terdapat pada
Misalnya perjanjian ekstradisi, MOU, kesepakatan pengamanan Selat Malaka antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan sebagainya. Untuk kesepakatan regionalnya ini meliputi organisasi ASEAN, kemudian AFTA, APEC, dan NATO. Untuk kesepakatan multilateral atau secara global ini meliputi organisasi UNCLOS, UNCITRAL, kemudian GATT, WTO, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian sedikit pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.